selamat siang warga Klasis Purwodadi dan siapapun yang melihat acara ini. Kita bertemu di dalam Ngofit bareng Klasis Purwodadi. Hadir bersama kita Bapak Pendeta Tulung dan Bapak Pendeta Eko. Beliau berdua adalah bidang PWG Babelklas Purwodadi. Bagaimana kabarnya Pak D? Puji Tuhan, baik-baik saja. Sehat ya? Sehat. Ya. Pak Tulung ini ceria terus. Pak Deko juga. Harus. Semakin gemuk malah. Ya. Nek omah terus tambah lemu. Ya diopeni tenanan. Nggih. Nah, berkaitan dengan kegiatan bidang PWG di Klasis Purwodadi kan ada yang atau semua bahkan ya yang kegiatan yang dibatalkan atau dipending. Bagaimana ini Pak Tulung atau Pak Eko? Monggo. Ya, mungkin yang saya sampaikan nanti bisa ditambahkan oleh Pak Pendeta Eko ya. Ya. Jadi berkaitan dengan adanya pandemi virus corona saat ini ada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan adanya COVID itu. Yang pertama, pertemuan Raya Anak itu juga dipending, lalu juga pertemuan KWD dan juga Natal Pemuda yang semuanya mengumpulkan orang banyak, tetapi kondisi yang semacam ini yang tidak memungkinkan, maka kegiatan itu perlu dipending. Jadi semuanya ya, semua dibatalkan semuanya ya. Mungkin Pak Eko juga mau menambahkan. Biasanya itu, seneng udah ketemu itu ya dari mana-mana bisa kumpul. Gitu. Kalau yang sinode ada juga ya Pak kayaknya ya? Sinode ada. Tahun ini harusnya kan pertemuan Adiuswa. Oh, yang ngumpul banyak. Oh, biasanya sepuh kan gitu. Ya, semangatnya luar biasa itu untuk kumpul. Nah, untuk memfasilitasi itu dari sinode kemudian dibuat acara virtual. Oh iya. Hanya untuk Klasis Purwodadi yang terlibat mungkin tidak terlalu banyak ya karena keterbatasan. Okay. Sinyalnya muser-muser barang ya. Ya, lalu dengan situasi yang masih seperti ini ya, penularan masih tinggi, sedangkan kita sudah mau masuk tahun 2021. Dan ini kira-kira kegiatan PWG ke depan itu seperti apa, baik untuk Klasis maupun gereja-gereja? Ya. Kemungkinan di tahun 2021 apa yang menjadi rencana dan program di tahun 2020 yang belum terlaksana itu akan kita review kembali ya. Jadi memang tidak dapat dipungkiri kerinduan jemaat untuk saling bertemu, saling menyapa itu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan ketika rencana-rencana dan program-program terpending semuanya itu kelihatannya ada rasa kehausan ingin ketemu itu. Jadi kemungkinan besar dalam sidang Klasis nanti apa yang menjadi rencana dan program dari PWG kemungkinan besar akan kami ulang di tahun 2021 itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan Mas Bayu. Tapi kalau situasinya masih seperti ini pribun? Ya. Mungkin memang kita harus kemudian merubah cara kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Ya mau tidak mau karena kondisi seperti ini kegiatan virtual mungkin menjadi pilihan. Ya harus diakui Klasis kita memang agak tertinggal ini. Nah iya niku lho sinyal muser-muser. Sehingga ya kita kan baru bisa produksi yang itu video pemuda itu yang lain-lain kita belum sempat bisa lakukan secara virtual. Ya mudah-mudahan nanti tahun 2021 ya kita sudah bisa lebih banyak kegiatan bersama meskipun secara virtual gitu. Jadi nanti nek wis iso kene Klasis gawe virtual jebule wis rampung coronane enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tambah Lanjutkan. Biar nanti yang muda-muda kan bisa membuat kreasi-kreasi ya. Nah ini kita beberapa saat lagi atau mungkin saat ini di upload ini kita sudah Natalan.
Nah, beberapa hari ini kan viral status di FB, di WhatsApp, IG itu katanya tidak boleh nyanyi Hemari Primbon. Tahun ini Natal tahun ini kita tidak menyanyikan Hemari Primbon. Ya. Nah, kan ya ada benernya juga. Kan kita tidak boleh berkerumun, tapi ya masa gitu. Mungkin ada tanggapan biar juga didengar oleh warga Klasis Purwodadi. Mungkin Pak Eko, nanti saya tak gadul saja. Saya tak gadul panemune Pak Eko. Ya memang menarik itu memang di satu sisi itu kan guyonan, juk yang untuk wong ini dilarang berkerumun, lagunya malah Hemari berhimpun gitu ya. Tetapi ini juga menarik karena kebiasaan kita Natal kan mesti berkumpul ya. Berhimpun dari mana-mana datang berhimpun. Nah, tahun ini memang kita diajak untuk benar-benar menurut saya harus rendah hati, mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau biasanya harus berkerumun, berhimpun, sekarang kita harus berjauh-jauhan gitu ya. Merayakan Natal dengan keterbatasan atau dibatasi, tapi itu demi keselamatan. Nah ini yang juga mungkin perlu kita hayati. Natal itu kan perayaan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang salah satu bentuk keselamatan yang harus diupayakan oleh manusia kan juga mematuhi protokol kesehatan. Dimana kita harus tidak boleh berkerumun tadi. Nah kalau nyanyinya sih sebenarnya enggak apa-apa gitu ya. Kan yang berhimpun hatinya tetap berhimpun gitu ya. Nah bukan orangnya yang berkerumun gitu. Tetap hatinya berhimpun menuju ke kandang Bethlehem itu menyembah Yesus. Ya begitu kira-kira. Nah, kita sejak Paskah ya itu sudah situasi seperti ini. Dulu mikirnya kok paling Natalan wis iso. Sebelumnya masih tetap seperti ini. Tapi ada satu hal memang yang membuat kemudian keluarga-keluarga itu lebih banyak berkumpul di rumah. Kan biasanya kayak terminal, satu datang, satu pergi. Nah, ini lebih banyak bersama. Nah, kira-kira dalam pengamatan Bapak-bapak PWG ini untuk keluarga-keluarga itu bagaimana? Apa ada dampak buruknya, dampak baiknya, kumpul terus seperti itu? Monggo mulai dari buruk dulu apa baik dulu? Yang baik dulu aja. Baik dulu. Saya yang baik dulu aja. Yang baik. Ya, kebetulan begini. Saya bagian dari salah satu pendeta yang pisah ranjang ya. Karena yang satu di Solo, yang satu di Juwangi. Tapi ada harinya. Ada harinya. 3 hari misalnya 2 hari bersama ya. Nah, kebetulan berkaitan dengan COVID-19 ini kami bisa rutinitas pertemuan kami dengan istri, dengan anak itu lebih banyak. Jadi kan bisa menghayati betul. Terus nih yang ini Mas, saya dadi ngerti watak wantune bojoku. Ternyata watak wantune bojoku koyo ngene, mergo ketemu terus. Itu pada satu sisi lain saya juga mengerti terhadap kehidupan anak saya, mergo-nunggoni ya. Ternyata saya bisa tahu betul karakter anak saya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bercakap dengan bapak dan ibunya. Akhirnya benar-benar kami bisa menghayati sebuah kesatuan keluarga, sekalipun pada sisi lain ini akibat dari COVID-19 itu. Tapi kelekatan dalam kebersamaan sebagai keluarga kami bisa merasakan ternyata sedemikian baiknya. Niki pengalaman tenan ya Pak. Iya. Setelah nyindir toh. Ini pengalaman dia betul. Selamat. Itu yang perlu kami sampaikan. Matur nuwun. Pak Eko mungkin Ya kalau ada pengamatan lain. Ya yang baik-baik saya kira itu artinya kemudian keluarga bisa makin menyatu. Ya. Yang tadinya kuliah kos saja kemudian harus pulang ya, semua bisa dikerjakan di rumah gitu kan. Lalu kesatuan keluarga memang
itu yang bisa dirasakan. Tetapi juga lalu ada dampak tidak baiknya juga. Nah, iki Ojo nyindir lho. Ya tidak baiknya itu ya terus ngliweti luwih akeh. Nah, tidak ada kegiatan gluntan-gluntung mangan. Ya, karena kegiatan-kegiatan itu kan terbatas sehingga lebih ya, banyak kumpul. lalu banyak jadi gemuk-gemuk gitu ya. Gondrong. Iya, ada yang memang sampai gondrong karena tidak berani ke tukang Cukup. juga gitu ya. Nah, tetapi ada yang lebih memprihatinkan dari situasi ini, keluarga-keluarga yang memang secara ekonomi, secara itu terdampak. Misalnya ada yang tadinya bekerja di perusahaan, kemudian karena perusahaannya kemudian menjadi kolaps, dia harus keluar, ya. Nah, di rumah tidak ada kegiatan, tidak ada penghasilan, kan menimbulkan Konflik. konflik. Karena kemudian untuk memenuhi kebutuhan jadi kurang. Nah, yang terjadi bisa itu lalu konflik. Oh iya. Ya. Beberapa waktu lalu memang ada itu data KDRT meningkat, kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi. Mungkin itu salah satu faktor. Ya. Nah, yang di Jawa Barat di beberapa kabupaten itu kan kasus perceraian juga meningkat. Wah, lagi. Ya, gara-gara katanya itu tadi suami tidak bisa menafkahi, bagaimana karena memang dia sudah keluar dari pekerjaan. Nah, di sini ujiannya ini. Nah, ujian untuk keluarga ya, Pak. Ya, ujian keluarga sebagai orang yang beriman, saya kira jangan sampai seperti itu. Ya, meskipun mungkin semua menjadi terbatas, tapi di dalam keterbatasan itu bagaimana tetap menjaga kasih dan tetap berpengharapan itu yang penting. Amin. Ya, itu. Ya, itulah tadi obrolan kami tentang seputar kegiatan dan PWG dan menyambut Natal kali ini yang memang berbeda dengan Natal sebelumnya, tapi tadi meskipun tidak bisa berkumpul, tapi hati kita tetap bisa menyatu bersama dengan saudara-saudara kita dimanapun berada, dan yang nanti ngumpul di ibadah harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Tapi Hemari Brimpun dinyanyikan nggak apa-apa toh? Oh, nggak apa-apa. Tetap boleh. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua